Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jahril Nur Paujan di channel YouTube Jahril Nur Paujan. Sekarang kita akan melakukan diskusi mengenai elektronika telekomunikasi, yaitu low pass filter. Boleh dilihat di channel YouTube-nya, ada di playlist elektronika telekomunikasi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kita mulai. Yang pertama, sebelum masuk ke low pass filter atau LPF, kita harus mengenal mengenai filter di telekomunikasi. Yang pertama, filter. Filter adalah sebuah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk menapis frekuensi. Filter meloloskan frekuensi yang diinginkan dan meredam frekuensi lain yang tidak diinginkan dari masukan hingga kekeluaran filter. Rentang frekuensi atau pita frekuensi atau biasa kita sebut frekuensi band yang diloloskan kekeluaran filter disebut pita lolos atau passband. Dapat dilihat di gambar seperti ini, ada yang berwarna biru. Ini adalah bagian passband, di mana di sini terdapat ripple. Selanjutnya, pita frekuensi yang ditekan atau diredam itu disebut dengan stop band. Selanjutnya, lebar sempitnya pita frekuensi filter tergantung pada rentang frekuensi operasi serta fungsi filter tersebut. Selanjutnya, tipe-tipe filter untuk telekomunikasi. Di sini saya akan membahas mengenai filter analog. Yang pertama ada low pass filter yang akan kita bahas melalui video ini. Yang kedua ada high pass filter atau HPF. Yang ketiga ada band pass filter. Yang keempat ada band stop filter. Selanjutnya respon frekuensi. Respon frekuensi di sini ada dua, yaitu Butterworth and Chebyshev. Perbedaan dari kedua respon filter di atas yaitu ada atau tidaknya ripple atau dalam bahasa Indonesianya riak di daerah passband. Di sini pada gambar ini sumbu Y yaitu atenuasi atau redaman dalam satuan desibel, dalam sumbu X yaitu frekuensi F per FC atau frekuensi cut off. Nah, respon frekuensi yang memiliki ripple pada bagian passband itu adalah Chebyshev, sedangkan yang tidak memiliki ripple itu adalah Butterworth. Kita lanjut mengenai low pass filter atau LPF untuk respon frekuensi Butterworth. Bentuk respon frekuensi LPF Butterworth bentuknya seperti ini. Di sini ada penurunan yaitu min 3 desibel. Filter jenis ini merupakan filter yang memiliki respon meloloskan sinyal dengan frekuensi di bawah frekuensi cut off dan meredam sinyal yang memiliki frekuensi di atas frekuensi cut off. Nah, pengertian dari frekuensi cut off sendiri yaitu adalah frekuensi di mana level daya turun sampai 3 desibel terhadap level daya di frekuensi passbandnya. Umumnya frekuensi passband itu dianggap memiliki redaman 0 desibel atau ideal. Selanjutnya, LPF sederhana. Resistansi pada kapasitor akan sangat tinggi apabila dilewati oleh sinyal frekuensi rendah dan resistansi akan menjadi rendah apabila dilewati oleh frekuensi tinggi. Kapasitor di sini akan memblokir sinyal frekuensi rendah atau sinyal DC sehingga sinyal tersebut harus melewati atau diteruskan ke jalur alternatif atau Vout yang ditunjukkan oleh panah pada gambar di samping. Jadi di sini ketika ada sinyal yang memiliki frekuensi tinggi, maka akan diserap oleh kapasitor, akan melalui jalur ke bawah atau menuju kapasitor.
Sedangkan sinyal frekuensi rendah akan melewati kapasitor atau menuju Vout. Itulah mekanisme kerja dari filter ini, yaitu low pass filter. Selanjutnya, arus akan selalu mengambil jalur yang resistansinya paling rendah karena kapasitor menawarkan resistansi yang rendah dalam rangkaian frekuensi tinggi, maka mereka akan mengambil jalur melalui kapasitor. Sementara sinyal frekuensi rendah akan mengambil jalur alternatif dengan resistansi yang lebih rendah, yaitu menuju Vout. Nah, sekarang bagaimana cara merancang low pass filter sederhana? Pada LPF sederhana hanya terdiri dari dua komponen, yaitu resistor dan kapasitor. Maka untuk merancang suatu LPF sederhana, kita perlu mengetahui nilai resistor, kapasitor, serta nilai frekuensi cut-off-nya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama adalah omega C sama dengan 1/RC, di mana nilai omega C adalah 2pi Fc. Nah, untuk mencari frekuensi cut-off, kita tinggal memindahkan kapasitornya ke depan atau C-nya ke depan, Fc-nya ke belakang. Maka Fc sama dengan 1/2pi Rc. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh, untuk resistor sama dengan 1 kilo ohm, jika kita menginginkan frekuensi cut-off 1 kHz, hitung besar kapasitor yang dibutuhkan. Dengan menggunakan rumus yang tadi, omega C sama dengan 1/RC, omega C adalah 2pi Fc sama dengan 1/RC. Fc atau frekuensi cut-off sama dengan 1/2pi Rc. Nah, karena di sini kita mencari kapasitor, maka C menjadi di depan. C sama dengan 2pi Rfc. Tinggal kita masukkan rumus yang tadi. 1/2pi, R-nya tadi 1 kilo ohm sama dengan 10⁻³ 1, dan frekuensi cut-off yaitu 10⁻³ juga 1 kHz. Maka didapatkan hasil sama dengan 0,159 kali 10⁻⁶ atau 0,159 mikrofarad. Kita akan membahas mengenai filter Butterworth. Filter Butterworth tergolong jenis filter dengan key faktor atau faktor kualitas medium yang biasanya digunakan untuk merancang filter dengan respon amplitudo yang datar atau flat di daerah frekuensi passbandnya. Tidak ada riak ataupun ripple pada passbandnya. Ini adalah contoh seperti yang tadi saya perlihatkan, yaitu filter Butterworth. Nah, redaman filter Butterworth. Redaman atau atenuasi filter Butterworth sebagai fungsi perubahan frekuensi dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. A atau redaman atenuasi dalam satuan desibel sama dengan 10 loh dalam kurung 1 ditambah omega per omega C pangkat 2n, di mana omega adalah frekuensi sudut redaman yang diinginkan, sedangkan omega C frekuensi sudut cut-off, dan N yaitu orde filter, yaitu jumlah elemen pada filter pasif. Di sini semakin tinggi orde, maka semakin mendekati respon ideal. Elemen di sini yang tadi saya katakan adalah komponen kapasitor dan juga induktor untuk membentuk filternya. Oke, kita lanjut. Redaman filter Butterworth. Di sini ada tabel, yaitu tabel untuk filter Butterworth-nya, di mana untuk menentukan orde pada filter pasif juga dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan di bawah, yaitu N sama dengan loh 10 dalam kurung 10 pangkat atenuasi dibagi 10 dikurangi 1 per 2 loh
omega per omega C, di mana N sama dengan order filter atau jumlah elemen pada filter pasif, A sama dengan redaman dalam desibel, omega adalah frekuensi sudut pada redaman yang diinginkan, dan omega C frekuensi sudut cut off. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Berapakah jumlah elemen filter yang diperlukan jika diinginkan frekuensi cut off filter adalah 50 MHz dan filter harus meredam di daerah stop band sebesar 50 desibel pada frekuensi 150 MHz. Di sini caranya adalah menentukan frekuensi rasio, di mana F dibagi FC, yaitu 150 dibagi 50 sama dengan 3. Dalam kasus ini dipilih jumlah elemen sebanyak 6 elemen. Mengapa? Caranya seperti ini. Tadi pada frekuensi rasio adalah 3, di sini 3, dan stop bandnya sebesar 50 desibel. Kita mencari di titik 50 desibel sekitar di sini dan dibuat garis lurus. Di sini yang melebihi 50 dB yaitu 6, N sama dengan 6. Jika kita memilih 5, maka di sini kurang dari 50 desibel. Atau sebagai pembuktian menggunakan rumus yang tadi, N sama dengan log dalam kurung 10 pangkat A per 10 dikurangi 1 per 2 log omega per omega C sama dengan log 10 pangkat 50 per 10 dikurangi 1 per 2 log 150 per 50, maka hasilnya 5,2. Dan untuk di sini pembulatan terjadi ke atas. Oke, selanjutnya prosedur perancangan prototipe LPF. Yang pertama, menentukan frekuensi cut off dan frekuensi transisi serta redaman pada frekuensi. Kedua, dengan grafik redaman fungsi F per FC, carilah jumlah elemen yang dibutuhkan pada grafik. Yang ketiga, normalisasi resistansi sumber terhadap resistansi beban, RS per RL, atau resistansi beban terhadap resistansi sumber, dengan memperhatikan tabel nilai elemen bagi masing jenis filter. Yang keempat, untuk menetapkan nilai elemen yang sesuai, perhatikan hasil RS per RL atau RL per RS yang memenuhi harga dalam tabel. Bila harga RS atau RL terdapat dalam tabel, maka konfigurasi rangkaian digunakan adalah yang ada pada sisi atas. Jika sebaliknya, yaitu ada pada sisi bawah tabel. Itu akan dibahas pada saat pembahasan soal selanjutnya. Untuk menentukan harga sebenarnya dari masing-masing elemen, maka harga tiap elemen prototipe harus ditransformasikan ke harga sebenarnya dengan menggunakan persamaan berikut. C sama dengan Cn per 2pi FCR. Untuk mencari L, RLN per 2pi FC, di mana C sama dengan harga kapasitor sebenarnya dalam satuan farad, L harga induktor sebenarnya dalam satuan Henry, Cn harga prototipe low pass untuk kapasitor ke N, Ln harga prototipe low pass untuk induktor ke N, R harga resistor sebenarnya, Fc frekuensi cut off filter. Nah, di sini ada salah satu contoh soal lagi. Carilah nilai prototipe low pass filter untuk N sama dengan 4 dari jenis filter Butterworth dengan terminal RS sama dengan 50 ohm dan RL sama dengan 100 ohm dengan FC 10 MHz. Nah, kita akan melakukan penyelesaiannya. Yang pertama, normalisasi resistansi sumber terhadap resistansi beban, RS per RL atau sebaliknya. Diperoleh harga untuk RS per RL yaitu 0,5 dan sebaliknya RL per RS yaitu 2. Perhatikan pada tabel yang ada di samping. Dari tabel ini diketahui soalnya N sama dengan 4, maka kita mencari N sama dengan 4. Dari hasil tadi, untuk nilai RS per RL itu 0,5 tidak ada, berarti kita menggunakan yang
RL per RS, yaitu 2. Di sini ada 2,000, di mana C1-nya yaitu L1-nya, 0,218, C2-nya 2,452, L3 0,883, dan C4 3,187. Begitu cara membaca tabelnya. Maka terbentuk rangkaian prototipe low passnya. Yang tadi tinggal dimasukkan L1-nya 0,218, C2-nya 2,452, L3 0,883, dan C4 3,187. Lalu hitung nilai kapasitansi dan induktansi yang sebenarnya menggunakan rumus yang tadi. Tinggal dimasukkan angka yang tadi pada rumusnya. Contoh untuk L1 yaitu 100 dikali 0,218 dibagi 2pi kali 10 pangkat 7 sama dengan L1 yaitu 0,347 mikrohenry. Dan untuk C2 2,452 dibagi 2pi kali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 7, hasilnya 0,390 nanofarad, dan seterusnya. Maka terbentuklah rangkaian seperti ini. Oke, selanjutnya contoh soal kembali. Desainlah sebuah low pass filter yang memenuhi spesifikasi berikut. FC sama dengan 35 MHz, respon pada frekuensi 105 MHz, teredam lebih besar dari 60 dB. Tidak ada ripple pada passbandnya, berarti ini menggunakan butterworth. RS sama dengan 50 ohm, RL sama dengan 500 ohm. Langkah pertama, kita mencari frekuensi rasio F dibagi FC, yaitu 105 dibagi 35, yaitu 3. Atau bisa kita buktikan di sini 3,0 untuk desibel lebih 60 dB. Nah, sudah terlihat, berarti N sama dengan 7. Oke, ketika kita sudah mengetahui N sama dengan 7, melihat dari hasil tabel mendapatkan C1 sebagai berikut. Lalu kita melakukan normalisasi, yaitu dengan menggunakan rumus tadi, L sama dengan RL dikali Ln dibagi 2pi FC, atau yang C sama dengan Cn dibagi 2pi kali RL dikali FC, dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Lalu rangkaiannya dapat terlihat seperti ini. Oke, kita akan melakukan pembuktian menggunakan software multisim. Teman-teman di sini boleh membuka software multisim. Nah, setelah membuka software multisim, jika teman-teman belum bisa menggunakan software ini, nanti saya setelah ini akan membuatkan videonya mengenai tutorial cara menggunakan software multisim. Untuk sekilas, cara mencari komponennya di sini membuka flash, lalu komponen. Di sini kita tinggal pilih apa saja untuk sumber, yaitu ada di search. Selanjutnya untuk resistor, komponen resistor, kapasitor, dan induktor itu ada di basic. Oke, setelah ada lalu diklik saja, maka akan muncul. Karena saya di sini sudah merangkai, maka tidak perlu lagi. Lalu kita atur dengan mengklik 2 kali pada komponennya. Di sini kita atur sesuai yang tadi, voltage-nya berapa, frekuensinya berapa, dan yang lainnya pun sama dengan cara diklik 2 kali sesuai dengan hasil perhitungan yang tadi. Lalu tambahkan bode plotter. Di sini ada pilihan alat ukur, ada multimeter, function generator, wattmeter, osiloskop, dan lain-lain. Kita pilih saja bode plotter. Lalu diklik 2 kali untuk melihat
hasilnya, dan di sini sudah terlihat respon LPF Butterworth di mana tidak ada ripple. Oke, saya cukupkan video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.